Puji Tuhan saudaraku, saat malam hari ini kembali kita akan menerima lagi kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu malam hari ini buat waktu dan kesempatan lagi Engkau berikan kepada kami untuk kami mau melihat lagi kebenaran firman-Mu, mau menerima lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami akan mendengar menerima firman-Mu. Mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saat malam hari ini kembali kita bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan lagi kepada kita untuk kita menerima lagi kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul renungan pada saat malam hari ini, yaitu orang percaya menerima kuasa. Ya, puji Tuhan, sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Saudara boleh menyimak Alkitab masing-masing, baik saudara yang ada di rumah, baik saudara yang mungkin masih di perjalanan, boleh saudara melihat Alkitabnya. Ya, puji Tuhan. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan, dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bangsa Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Kita bersyukur saudaraku, pada saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan dipercayakan, yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya. Kita akan menerima kuasa daripada Tuhan. Kuasa yang selalu membangkitkan semangat kita, membangkitkan iman kita. Kuasa itu yaitu kuasa Roh Kudus yang selalu memimpin dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Namun firman Tuhan pada saat ini saudaraku dikatakan, yaitu yang saya tekankan di ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan kuasanya kepada kita. Ya, orang percaya akan menerima kuasanya. Kuasa untuk apa saudaraku saat malam hari ini? Yaitu di sini dikatakan, yaitu kuasa untuk menjadi kuat dalam segala hal. Tentunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku, tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kuasa itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu kuasa, dikatakan kuasa untuk menjadi kuat dalam segala hal. Dalam apa saudaraku? Dalam kita menghadapi apapun juga, kuasa yang daripada Tuhan itu yang akan memampukan kita, yang akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yang ada pada saat malam hari ini saudaraku, walaupun kita tidak bisa bertatap muka ya untuk kita menerima renungan kebenaran firman Tuhan, namun yang menjadi kerinduan kita, yang menjadi percaya kita kepada Tuhan, Dia yang memberikan kuasanya kepada kita. Yaitu kuasa apa? Kuasa untuk kita menjadi kuat di dalam segala hal, saudaraku. Dalam segala itu mencakup apapun, dalam segala hal apa yang kita hadapkan di dalam kehidupan kita, Tuhan yang memberikan kuasa bagi kita. Seperti, coba kita membuka saudaraku, 2 Korintus ke-4 ayat ke-7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri
kami. Jadi dikatakan tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta apa saudaraku? Ya harta firman Tuhan, kuasa itu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah kekuatan yang melimpah-limpah itu. Bukan dari diri kami. Berarti bukan dari kita yang ada pada saat malam hari ini. Kekuatan yang dikatakan tetapi harta ini yang kami punyai dalam bejana tanah. Harta apa? Harta kebenaran firman Tuhan yang selalu kita terima di dalam kehidupan kita. Harta apa? Kuasa itu yang selalu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, biarlah bahwa dikatakan supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal daripada Allah, bukan dari diri kita sendiri. Haleluya. Kita percaya kita boleh kuat, kita boleh mampu, kita boleh ada sebagaimana ada sampai saat malam hari ini. Ini kuasa yang daripada Tuhan. Ini kekuatan yang daripada Tuhan. Seperti tadi dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kalau apa saudaraku? Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita semuanya. Ya, selama ini doa 10 malam kita sudah lalui. Ya, berarti bukan selama kita doa 10 malam itu kita harus meminta Tuhan minta, bukan seperti itu saudaraku. Roh Kudus selalu dicurahkan kepada kita. Saat ini pun kalau kita rindu kuasa Roh Kudus itu Tuhan berikan pada kita. Kita rindu, kita buka hati kita. Di situ Tuhan curahkan kepada kita. Ya. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan menerima kuasa itu. Kuasa yang selalu sanggup memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Biarlah pada saat-saat ini saudaraku, kita minta kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya apa saudaraku? Kita supaya mampu, supaya kuat menghadapi dunia yang hari-hari ini semakin membawa kita, semakin kita tidak berdaya, kita tidak kuat. Namun satu hal yang kita percayai, satu hal yang kita imani, kuasa yang daripada Tuhan, yang itu yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Saat malam hari ini saudaraku yang terkasih, mari kita terus datang kepada Dia yang mempunyai kuasa itu. Kuasa yang sanggup melimpahkan di dalam kehidupan kita. Kuasa yang melimpahkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kuasa itu kuasa Roh Kudus yang memberikan kemampuan, yang memberikan kekuatan. Dia yang menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Di saat kita tidak berdaya saudaraku, ya, ada satu ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Roma. Di saat kita tidak mampu untuk berkata-kata di dalam doa-doa kita, di situ kuasa yang Tuhan berikan. Bukan saja kekuatan, kuasa kita untuk kita bisa berdoa, untuk kita mengucapkan setiap kata kita kepada Tuhan. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-26. Di sini coba saudaraku, Roma 8 ayat ke-26 ya. Roma 8 ayat ke-26 di sini dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Roh sendiri yang akan berdoa, saudaraku. Itulah saudaraku, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Orang-orang yang berbangga mengenal, menerima yang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang percaya berhak menerima kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Ya, yang senantiasa menyanggupkan di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya. Di sini jelas sekali, dengan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Roh sendiri yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita dapat berdoa. Roh sendiri akan berdoa, menaikkan setiap doa-doa di saat kita tidak berdaya, dengan kelemahan-kelemahan kita, di saat kita tidak kuat dalam menghadapi apapun saja. Percaya, saudaraku, pada saat-saat ini, saat malam hari ini, kita yakin, kita orang-orang percaya, kita menerima kuasa itu. Kita yang sudah diberikan kuasa itu oleh Tuhan. Biarlah kuasa itu kita pakai, ya, dengan kita selalu mempermuliakan nama Tuhan. Kuasa itu yang menyanggupkan kita. Kuasa Roh Kudus itu yang selalu memberikan kekuatan bagi kita. Kuasa Roh Kudus itu selalu memberikan segala kekuatan dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Menyanggupkan kita untuk kita melakukan segala sesuatu apapun yang kita lakukan. Mungkin pada hari-hari ini, saudaraku, ya, ada rasanya kita tidak berdaya. Ada rasanya kita tidak kuat. Jelas firman Tuhan pada saat malam hari ini, kita adalah orang-orang percaya yang menerima kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa itu yang memberikan kekuatan bagi kita. Untuk apa, saudaraku? Kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari yang kita jalani dalam kehidupan kita. Masalah apapun juga, tantangan apapun juga, dalam segala hal saat-saat ini kita hadapi, percaya dan kita berdoa kepada Tuhan. Dia yang memberikan kuasa itu untuk kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah renungan kebenaran firman Tuhan yang kita percaya. Harta ini yang kita punya di tanah bencana, tanah liat, yaitu harta kuasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita bisa berjalan menghadapi segala apapun juga. Kita menjadi kuat, kita menjadi bangkit di dalam Tuhan, ya. Mungkin selama ini kita menghadapi kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita. Susah untuk kita rasanya untuk bangkit. Namun kita percaya, ya, kuasa itu yang Tuhan berikan membangkitkan iman kita, meneguhkan iman kita, memberikan kekuatan bagi kita. Mari saudara, kita mau bangkit di dalam Tuhan. Kita mau bersemangat di dalam Tuhan. Karena apa? Kuasa itu yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi kuat, ya, untuk menghadapi segala setiap kelemahan-kelemahan di dalam kehidupan kita. Di saat kita tidak berdaya, kita yakin Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan kuasa itu bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saudaraku. Inilah renungan kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman-Mu sudah kami terima pada saat malam hari ini. Kembali mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang-orang yang percaya, Engkau berikan kuasa itu, kuasa Roh Kudus yang selalu menyanggupkan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Dalam setiap kelemahan-kelemahan kami, Engkau yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Engkau berkati setiap seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Berkati dalam kehidupan mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka, bahkan dari pendidikan anak-anak-Mu juga Engkau berkati. Seluruh umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu, sehat-sehatkan mereka. Mungkin mereka saat-saat ini sedang menghadapi masalah. Biarlah kuasa itu yang membangkitkan iman mereka, memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Mungkin ada jemaat-Mu yang sedang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu, sempurnakan doa kami.
menjadi doa kami yang kami sudah minta, kami peralaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Gerejaku adalah rumah